Nah, kutuk dan berkat ada di tanganmu sekarang. Kalau kau mau hidup, terima Yesus. Kalau kau tidak mau terima Yesus, terkutuk. Sekarang, dari lahir, sekarang, sampai kekal. Nah, kalau sudah 4 itu sudah tidak membuat kita terlepas dari kutuk, terus gimana caranya? Solusinya? Nah, ini yang kedua adalah Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Lihat ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti satu-satunya cara lepas dari kutuk itu harus ada penebus. Harus ada penebus. Karena begitu taat supaya selamat, malah terkutuk. Kalau begitu sudah nggak ada solusi. Maka satu-satunya solusi adalah Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau yang pertama tadi saya tidak melakukan terkutuk, tidak terus terkutuk, tidak semua terkutuk. Melakukan tuntut selamat terkutuk, itu kabar buruk. Bahwa semua terkutuk. Tapi sekarang ada kabar baik. Yaitu Kristus menebus kita dari kutuk. Bagaimana cara Kristus menebus kita? Ya, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bagaimana caranya Kristus menebus kutuk kita? Dia harus jadi kutuk. Dan menurut teks ini, itu dilakukan dengan cara di atas kayu salib. Mengapa disalib? Karena begini, dengan disalib kan dia tergantung. Itu memenuhi tuntutan hukum Taurat. Bahwa terkutuk itu, kematian terkutuk itu digantung. Coba lihat Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi gini lah. Sekarang gini kan kaki saya injak bumi kan. Tapi kepala saya belum di langit. Tapi kalau orang sudah di surga, kepalanya di langit, kakinya tidak di bumi kan. Tapi misalnya saya naik ke atas, saya tergantung. Saya diangkat dari bumi, tapi belum sampai langit. Artinya saya tergantung antara langit dan bumi. Bumi tolak, langit juga tolak. Nah, itu namanya terkutuk. Maka orang digantung itu terkutuk. Ya. Contoh-contoh dalam perjanjian lama ada orang dihukum dengan hukuman gantung. Itu dianggap terkutuk. Misalnya di Yosua pasal 8. Raja Ai digantung pada sebuah tiang. Next. Ya. Menggantung mereka pada 5 tiang. Tergantung pada tiang-tiang itu. Jadi memang hukuman kalau orang terkutuk itu adalah harus digantung. Nah sekarang, Kristus mau mengambil kutuk kita. Dia mau menanggung kutuk kita. Kalau tadi kita semua orang terkutuk, menurut hukum Taurat itu harus digantung. Semua kita harus digantung. Tapi kalau ada yang mau menebus kita, mau mengganti kita, ya orangnya harus digantung. Itulah sebabnya Yesus harus digantung. Ya. Nah, tapi saudara-saudara, dengan digantung, Yesus mengambil kutuk kita. Tapi ada faktor lain yang tidak bisa terpenuhi dengan hanya sekedar digantung. Karena menurut Ibrani 9 ayat 22a, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka 2 syarat supaya kutuk kita diambil dan kita diampuni, ada 2 syarat. Penebusnya harus tergantung dan harus curahkan darah. Kalau hanya digantung, taruh tali di leher juga, taruh gantung di pohon sudah tergantung, tapi darah tidak keluar. Kalau ditusuk dengan tombak, darah keluar, tapi tidak tergantung. Jadi ini harus memenuhi 2 persyaratan. Tergantung dan darah keluar. Dan itu tidak ada lain jenis hukuman pada waktu itu selain salib. Ya.
Maka John Calvin bilang begini, tidak ada cara lain melalui mana kesalahan kita bisa disingkirkan daripada dengan cara anak Allah menjadi kutuk untuk kita. Maka Yesus tidak bisa mati dengan cara lain. Dalam sebuah film dikisahkan ada sebuah percakapan begini. Mengapa orang Kristen sekarang pakai kalung salib? Karena Yesus matinya di salib. Itu Yesus mati zaman dulu. Seandainya Yesus dihukum mati zaman modern, maka dia akan dihukum mati dengan cara dibunuh di kursi listrik. Dan seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, maka kalung orang Kristen bukan kalung salib, kalung kursi listrik. Tapi itu ngawur. Tak mungkin Yesus mati dengan cara kursi listrik. Dia tidak bisa mati diracun. Dia tidak bisa mati ditombak. Dia tidak bisa mati didorong ke jurang. Dia tidak bisa mati dengan dipenggal. Tidak bisa. Karena kematiannya harus memenuhi dua hal. Digantung, karena itu berurusan dengan kutuk. Dan harus keluarkan darah, karena berkaitan dengan pengampunan. Maka Yesus tidak bisa mati dengan cara lain. Harus dengan cara disalib. Itulah sebabnya Tuhan kita disalib. Pada waktu dia disalib, kan dia tergantung. Berarti dia terkutuk. Waktu dia terkutuk itulah dia mengambil kutuk kita. Dia mengambil kutuk saya. Dia mengambil kutuk saudara. Tapi pada waktu disalib itu ternyata darah tertumpah. Maka tanpa darah tidak ada pengampunan. Ada darah, ada pengampunan. Maka tadi kutuk kita sudah diambil. Sekarang dosa kita sudah diampuni. Bahkan dihapuskan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Nah, kalau begitu menyelesaikan kutuk, solusinya salib. Terus sekarang bagaimana? Kalau tadi melakukannya tidak melakukan terkutuk, melakukan tidak terus terkutuk, melakukan tidak semua terkutuk, melakukan untuk selamat terkutuk, kan semua terkutuk. Tapi kutuknya sudah selesai oleh salib. Nah terus bagian kita sekarang bagaimana supaya kita diselamatkan? Ini mengantar kita keselamatan itu karena pembenaran karena iman. Sekarang lihat pasal 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu ayat 11. Lalu ayat 14-nya ada kata-kata oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Ayat 24. Dibenarkan karena iman. Ayat 26. Ya, karena iman dalam Kristus Yesus. Lalu pasal 2 ayat 16. Ya, hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Semua ini menunjukkan bahwa konteksnya dalam Galatia. Begitu Kristus menebus kita dari hukum Taurat, bagian kita adalah beriman. Maka selamat itu hanya karena iman. Sola fide. Iman tambah apa? Gak tambah apa-apa. Makanya disebut sola. Kalau masih ada, itu bukan sola. Sola. Ingat, kalau ada orang menyanyi, dua orang majusin namanya apa? Duet. Kalau dia sendiri, solo. Dari solo itu sola. Sendirian. Kita diselamatkan karena iman plus perbuatan baik. Nah, itu dua dong. Berarti sudah bukan sola. Selamat hanya karena iman. Maka buanglah seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Saya pernah ditanya, jadi Pak Pendeta, orang Kristen perlu berbuat baik atau tidak? Lalu saya tanya, untuk apa? Kalau untuk keselamatan, kamu tidak perlu berbuat baik. Tapi untuk memuliakan Tuhan, kamu harus berbuat baik. Sebagai bukti bahwa kamu betul-betul beriman, kamu harus berbuat baik. Tapi untuk selamat, nggak perlu, tidak perlu tambah. Karena Kristus menyelesaikan sendiri. Di atas kayu salib itu dia bilang, sudah apa? Selesai. Kalau sudah selesai, lalu kau mau tambah apa? Kecuali di atas kayu salib dia bilang, hampir selesai. Sebagian besar telah selesai. Nah, lu perlu tambah sedikit. Ya kan? Kalau begitu datang ke gereja, itu bukan terus masuk surga.
Untuk masuk surga kamu beriman. Tapi datang ke gereja itu sebagai ungkapan syukur dan untuk memuliakan Dia. Terima kasih. Bukan pelayanan supaya masuk surga. Kalau pelayanan supaya masuk surga justru terkutuk. Tapi sudah selamat karena iman dan wujud syukurnya saya melayani. Wujud syukurnya saya beri persembahan. Mau terima kasih, maka saya setia. Buat ini, buat itu. Tapi, jadi berarti bahwa perbuatan itu di belakang, bukan di depan. Selamat, beriman, selamat, buat baik. Bukan beriman tambah berbuat baik, selamat. Itu salah. Itu konsep agama lain. Kalau Kristen, beriman saja. Buang perbuatan semua. Beriman saja. Kamu diselamatkan. Habis kamu selamat, apa bukti kamu sudah selamat? Saya kasih gambaran gini. Orang sakit, minum obat. Lalu dia sembuh, lalu sekarang sudah bisa olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apa yang bikin dia sembuh? Minum obat atau olahraga? Minum obat. Bukan olahraga. Apa bukti bahwa dia sudah sembuh? Dia bisa olahraga. Tapi kalau dia mengaku, saya sudah sembuh, coba olahraga. Kayak ayam mati begitu. Wah, kayaknya Bapak hanya mengaku di mulut sudah sembuh, tapi belum ada bukti bahwa Bapak sembuh. Berarti pengakuan Bapak bahwa Bapak sudah sembuh, itu omong kosong. Nah, sekarang, beriman, selamat. Kita berdosa, lalu kita beriman, lalu kita selamat, lalu kita buat baik. Apa yang membuat kita selamat? Bukan buat baik. Yang buat kita selamat adalah iman. Apa bukti bahwa kamu sudah beriman dan sudah selamat? Berbuat baik. Jadi kalau dia mengaku, saya sudah beriman, tapi dia mabuk dari tahun 1970 sampai sekarang tidak berhenti. Kayaknya Bapak hanya mengaku saja beriman. Tapi Bapak belum beriman sungguh-sungguh. Ya, ini yang Yakobus bilang. Iman tanpa perbuatan mati. Mati di situ bukan dari tadi dia hidup setelah itu mati, bukan. Maksudnya mati itu tidak ada. Jadi kalau kamu mengaku beriman tapi hidupmu buruk, tidak ada perubahan sama sekali, itu tanda bahwa kamu tidak pernah beriman. Orang Kristen setelah dia percaya Yesus, dia bisa naik, dia bisa jatuh, turun lagi, naik lagi. Itu nggak ada Superman rohani. Daud saja berzina, bunuh orang, ya. Yang lain juga Musa sendiri, Nuh, semua ada naik turun. Tapi kalau ditarik grafik, dia naik. Petrus saja menyangkal Yesus. Nah, tapi kalau dia cenderung datar, itu tanda kamu tidak beriman. Apalagi kalau dia menurun. Ya kan? Tapi kalau di Kristen sejati pasti naik. Ya. Nah, kalau begitu sekarang berimanlah sungguh-sungguh pada Dia yang telah mengambil kutuk kita dan mencurahkan darah untuk selamatkan kita, mengampuni kita. Beriman. Kamu tidak dikutuk lagi. Maka orang yang sudah percaya kepada Kristus itu menjadi orang diberkati. Langsung ke 2 slide paling terakhir. Kalau orang tidak percaya Yesus, waktu Yesus datang kembali kedua, dia bilang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Semua yang tidak percaya Yesus, biar beragama apa saja terkutuk. Maka pengadilan terakhir, mereka akan disapa orang-orang terkutuk. Tapi bagaimana kalau kita yang percaya? Waktu kita percaya, mari hai kamu yang diberkati. Karena diberkati dan dikutuk ini kondisi di hadapan Tuhan, maka jangan ukur diberkati kalau pekerjaan berhasil, hidup sukses, duit melimpah. Tidak. Miskin melarat pun diberkati. Amin. Tidak ada uang pun diberkati. Mau dapat uang, susah sengsara ibu ya. Tapi diberkati. Ini di hadapan Tuhan. Nah, maka dengan adanya salib, saya diubah dari orang terkutuk menjadi orang diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kayaknya pagi sampai ganti malam diberkati terus. Kok bisa? Berkati non-stop.
Karena kutuk sudah diambil. Nggak peduli kamu sakit, diberkati. Nggak peduli kekurangan, diberkati. Nggak peduli miskin, itu diberkati. Apapun yang dialami, aku diberkati. Kenapa? Karena kutuk sudah diambil. Kamu duit banyak, tapi enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Waktu kita masuk perjamuan, sebenarnya kita mengingat dua hal. Kutuk saya diambil dan dosa saya diampuni. Itu makna salib. Kamu terkutuk atau diberkati. Pilihan di tangan. Seorang anak kecil datang ke seorang profesor, bawa jangkrik hidup di tangan. Lalu dia tanya, Pak Profesor, coba tebak, di tangan saya ini jangkriknya hidup atau mati? Dia sudah rencana jebak profesor ini. Kalau profesor bilang jangkriknya hidup, dia wah mati. Tapi kalau profesor bilang jangkriknya mati, dia tinggal buka, wah hidup. Jadi dia tanya, Profesor, ini jangkrik hidup atau mati? Profesor tuh pegang-pegang kepala, nah, mati hidup ada di tanganmu. Kalau kau mau mati, mati. Kalau kau mau hidup, hidup. Nah sekarang, kutuk dan berkat ada di tanganmu sekarang. Kalau kau mau hidup, terima Yesus. Kalau kau tidak mau terima Yesus, terkutuk. Sekarang, dari lahir, sekarang sampai kekal.